Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah ma'badu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pembahasan kali ini adalah tentang persoalan kemajuan sebuah peradaban. Bagaimana suatu peradaban itu mampu bisa maju karena memang di suatu wilayah atau di suatu negara tersebut mampu memunculkan orang-orang berkualitas, orang-orang yang mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga pikiran-pikiran mereka itu mampu membangun sebuah peradaban di suatu bangsa maupun di suatu wilayah. Siapa yang membangun itu? Apakah orang-orang yang rajin sholat, atau orang-orang yang rajin zikir, atau orang-orang yang rajin berpuasa? Maka jawabannya adalah kita kembali kepada ayat suci Al-Quran, yaitu ayat pertama kali turun, yaitu Iqra. Bacalah. Orang-orang yang membangun sebuah peradaban itu adalah orang-orang yang membaca, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang membuat karya-karya agung, yang membuat karya-karya yang sangat luar biasa inovasinya dalam menciptakan sebuah karya yang nantinya akan bisa memajukan sebuah wilayah maupun sebuah negara. Salat adalah sebuah pekerjaan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hablum minallah. Salat adalah suatu perintah di mana Islam memerintahkan manusia itu sholat, mewajibkan sholat ketika dia sudah balighin, akilin. Akan tetapi kalau orang berpengetahuan itu untuk membaca itu tidak ada batasnya. Justru pada hari ini di Kudus misalkan, dan di beberapa negara-negara dunia seperti di Afrika dan seperti di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini, banyak anak-anak itu yang umur 5 tahun, itu kan umur 5 tahun kan belum balik, bukan baligin. Justru mereka mampu menghafalkan Al-Quran. Kalau kita lihat misalkan di sebuah negara Iran, ada anak jenius di sana yang umur 5 tahun hafal Al-Quran dan mampu menerjemahkan ke dalam 5 bahasa. Itu sangat luar biasa. Dan hari ini orang tersebut sudah besar, dan saya yakin orang tersebut telah memberikan sumbangsih peradaban terhadap bangsanya di dalam bidang agama. Orang-orang di zaman dahulu telah memberikan pondasi-pondasi yang sangat luar biasa. Katakanlah di dalam dunia filsafat misalkan, ada seorang Thales, Aristoteles, Pythagoras, Anaximander, dan lain-lainnya. Atau di dalam ilmu kedokteran misalkan, ada Ibnu Nafis, ada Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Kalau di dalam ilmu politik misalkan, ada Sun Tzu, banyak tokoh-tokoh dari Roma, dari Yunani yang telah meletakkan pondasi-pondasi itu. Kenapa dibilang pondasi-pondasi? Karena memang mereka tertulis sampai saat ini. Banyak di dunia ini memang yang sejarahnya luar biasa, akan tapi tidak tertulis, misalkan. Hanya kadang-kadang ada dongeng bahwa di suatu negara ini, di suatu peradaban ini pernah terjadi seperti ini. Tapi catatannya itu tidak utuh, sehingga banyak manipulasi masuk ke dalam cerita-cerita tersebut, sehingga cerita tersebut menjadi sebuah dongeng.
ilmuwan-ilmuwan dulu seperti Ibnu Sina misalkan, Al-Khwarizmi dan banyak pakar-pakar yang lain yang sering dikafir-kafirkan oleh umat muslim itu sendiri, justru mereka lebih membanggakan umat Islam atau menjadi kebanggaan umat Islam di dunia barat dalam persaingan keilmuan. Banyak pikiran-pikiran Ibnu Nafis, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina yang mampu diambil oleh barat lalu dikembangkan oleh barat sehingga barat maju seperti sekarang ini. Walaupun tidak semua itu hasil dari pikiran-pikiran orang barat, ada juga campur pikiran-pikiran orang-orang Yunani, orang-orang India, orang-orang Cina yang memang peradabannya memang jauh lebih tua. Sehingga pikiran-pikiran itu dikolaborasi, dijadikan satu, sehingga mereka melanjutkan pikiran-pikiran para ilmuwan terdahulu yang telah saya sebutkan tadi, menjadi sebuah real atau menjadi praktekan dalam sebuah bentuk kenyataan, lalu dijadikan sebuah letusan-letusan peradaban yang rasanya atau sampai saat ini mampu dirasakan oleh seluruh umat manusia. Apakah ada sebuah ungkapan tentang penemu Facebook yang mengatakan bahwa seandainya dia tidak kenal dengan Al-Khwarizmi, mungkin dia tidak bisa menemukan Facebook dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya berkali-kali ceritakan atau saya kuatkan bahwa di dalam ilmu pengetahuan siapapun itu harus kita hargai cara berpikirnya. Selagi itu tidak melakukan gerakan-gerakan yang merusak. Jika hal itu hanya sebuah pikiran, silakan lawan dengan pikiran pula, bukan dilawan dengan sebuah anarkisme dan gerakan. Karena telah banyak tercatat di dalam sejarah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal itu dilakukan atau dipersekusi oleh golongan Mu'tazilah. Bagaimana Imam Bukhari itu diasingkan oleh sebuah raja di daerahnya karena tidak mengikuti keinginan rajanya, atau bagaimana Imam Syafi'i, atau bagaimana imam-imam yang lain yang memang karena tidak sependapat dengan pemikiran-pemikiran atau keinginan-keinginan sebuah raja di zaman saat itu, sehingga mereka diasingkan atau dipersekusi. Hal-hal seperti ini tidaklah boleh terjadi di zaman modern saat ini. Jangan sampai seperti kejadian Sokrates itu terulang kembali di dunia modern. Karena saat ini semua pengetahuan sepertinya oleh Tuhan telah dilimpahkan pada saat ini. Hanya tinggal bagaimana kedewasaan cara berpikir umat manusia ini mampu menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Pikiran harus dilawan dengan pikiran, pendapat harus dilawan dengan pendapat, dan penemuan harus diuji dengan penemuan-penemuan pula, sehingga manusia ini mampu mewarnai dunia ini dengan penemuan-penemuan, dengan cara pikiran, dengan cara berpikir yang luar biasa, yang mampu membuat menarik umat manusia di dalam hidup di dunia ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu bangsa atau suatu agama itu mampu bisa dimajukan ketika banyak penganut-penganutnya itu mampu berpikir cerdas, tidak termakan doktrin, tidak terlalu tekstual. Karena pendapat suatu ulama itu kadang-kadang realistis di suatu zaman, tapi kadang-kadang tidak realistis di zaman yang lain. Baik itu adalah ilmuwan muslim, baik itu ilmuwan Kristen, baik itu orang-orang kelompok nasionalis maupun itu kelompok religius. Di suatu zaman itu kadang-kadang pendapatnya cocok, tapi di zaman yang lain tidak cocok. Karena pendapat-pendapat ulama itu bukanlah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab suci Al-Qur'an yang sahihun likulli zaman wal makan. Ketika hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dihafalkan oleh Imam Bukhari misalkan, atau yang dihafalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,
yang ratusan ribu hadis, yang jutaan hadis. Justru Imam Bukhari hanya mencatat hadis sahih tersebut hanya sekitar 6.000 sampai 9.000 hadis. Imam Ahmad itu hafal ratusan hadis, ratusan ribu hadis, dan bahkan dalam suatu riwayat sampai 1 juta hadis. Akan tetapi apakah banyak yang ditulis oleh Imam Ahmad terhadap hadis-hadis sahihnya di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak. Karena imam-imam tersebut menggunakan pendekatan secara historis, secara yuridis dan filosofis. Dan saya selalu anggap bahwa imam-imam terdahulu itu tidak hanya mengerti tentang persoalan fikih saja, akan tetapi juga mengerti terhadap persoalan sejarah, persoalan filsafat ilmu. Bukan seperti ustadz sekarang yang gampang mengharamkan suatu perbedaan dan mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling pintar dan paling benar di hadapan Allah. Silakan keyakinan mereka itu gunakanlah untuk dirinya sendiri tanpa menjustis atau mengklaim bahwa kelompok lain itu sesat. Yakinkan bahwa mereka adalah benar, tapi jangan sampai mereka mengklaim kelompok lain itu adalah sesat, karena itu hanya akan menimbulkan atau membawa sebuah fitnah terhadap umat Rasulullah SAW atau umat manusia di zaman ini. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran-pikiran manusia itu harus dikembangkan, harus diasah terus menerus. Karena pikiran-pikiran itulah yang mampu menciptakan banyak hal dan membangun banyak hal. Karena kenapa? Di dalam suatu periode ke periode yang lain, kisah manusianya akan selalu berbeda. Cerita manusianya akan selalu berbeda. Sesuatu hal yang tidak ada di zaman dahulu, maka sesuatu hal tersebut ada di zaman sekarang. Komputer di masa dahulu tidak ada, hanya menggunakan hitung-hitungan, tapi di zaman modern ini ada. Kalau dulu menggunakan semacam pengiriman surat itu menggunakan burung misalkan, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Komunikasi antara satu masalah yang di satu negara ke negara yang lain saat ini sangatlah mudah lewat video call. Karena apa? Zaman itu selalu akan berkembang. An-nazu ibnu zamanik. Mana anak manusia itu adalah anak zaman. Hingga perkembangan tersebut, perkembangan zaman tersebut harus dikondisikan, harus disesuaikan oleh umat manusia agar tidak selalu fanatik terhadap zaman-zaman sebelumnya, di mana semua penemuan tidak ditemukan di zaman sebelumnya. Maka kembalilah kepada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq atau utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wallahu a'lam.